dengar suaranya. Assalamualaikum Mas Rizky. Salam sehat. Sekalian kita undang teman-teman Nasyid Nusantara langsung masuk Len. Aduh, sorry. Waalaikumsalam. Silakan Mas. Wah, kalau masuk ke studio kan dingin nih Len ya. Pasti kalian juga mengerti. Tapi kalau dengerin nasyid nih adem sampai ke hati. Ke hati. Hari ini Sapa Indonesia Akhir Pekan ini bersama dengan teman-teman dari komunitas Nasyid Nusantara. Kita kenalan dulu kali ya. Kalau tadi vokalis yang pertama yang tadi sudah membawakan lagu dengan judulnya Manusia Terbaik. Manusia Terbaik ini namanya Mas Rizky. Ya, Rizky Abdullah. Itu lagu saya sendiri kebetulan. Oh, iya, single saya sering denger deh. Sering denger ya? Lagu sendiri Mas Rizky? Lagu sendiri. Manusia Terbaik. Semoga kita bisa menjadi manusia menuju yang terbaik. Karena yang terbaik itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, boleh kenalan? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yaya Nur Yasin. Biasa dipanggilnya Kang Yaya. Kang Yaya, siap. Kang Yaya, Kang Rizky. Kalau aku Eng dari Varsity Band. Varsity Band. Yeah. Oh, oke. Ini bandnya berarti. Religi ya, nasyid. Oke. Saya Awe dari Varsity Band juga. Mas Awe? Iya. Ya, Oh, bareng berdua. sama Mas Eng? Memang Iya, benar. kita formatnya duo, jadi vokalisnya ada 2. Oh gitu. Tapi kalau kemana-mana main memang harus berempat, apa enggak? Enggak, ini Ini beda-beda. beda. Jadi Kita beda. Satu komunitas. Oh, jadi komunitas. komunitas Nasyid Nusantara ini dalam membawakan nasyidnya itu ada yang solo, ada juga yang band gitu ya. Tapi tetap membawakan musik Islami gitu. Iya, betul. Wih. Oke, jelas. Nasyid itu awalnya dari mana sih Mas? Mungkin ada yang bisa ceritain dulu nggak? Oke. Yang belum tahu nih, mungkin pemirsa yang belum tahu gitu ya. Ya, saya izin. Jubir nih. Jadi nasyid itu sebenarnya udah lama banget ya. Kalau di Islam itu kan nasyid itu artinya puji-pujian, senandung. Jadi kalau dulu itu cuma sekedar untuk misalkan ada zaman dulu perang dan sebagainya itu untuk menyemangati berjihad dan sebagainya pada saat itu ya. Tapi seiring perkembangan zaman melebar, meluas, akhirnya dari nggak cuma tema-tema seperti itu, jadi meluas ke semua lini kehidupan. Yang penting intinya itu bagaimana kita memuji Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus Mengajak kebaikan. Intinya Rasulullah, syair-syair kebaikan. Syair-syair kebaikan gitu, melebar. Bahkan sampai cinta antara manusia tapi yang syar'i, yang baik, yang positif itu juga ada juga di kita. Gitu. Tapi kan kalau lihat perkembangannya di Indonesia sendiri gimana nih, Mas? Soalnya kan kalau kita tahu dulu kalau misalnya kita tadi disebutkan bahwa nasyid itu awalnya sebagai berjihad, mars gitu untuk menyemangati saat perang gitu kan. Berarti kan lafalannya adalah Arab gitu ya. Tapi betul. tadi waktu nyanyiin ada kombinasinya sama bahasa Indonesia juga. Nah, Gimana sih memang sebenarnya perkembangan di Indonesia? Memang awalnya itu kan memang dari Timur Tengah ya, musik-musik nasyid dan sebagainya. Tapi kan karena melebar ke semua wilayah di dunia itu ya kan, dari masing-masing negara ataupun wilayah juga menyesuaikan dengan bahasa masing-masing. Dengan bahasanya masing-masing negara tersebut. Nah, makanya kalau dulu mungkin sekedar mungkin ada nasyid itu masih perdebatan. Kalau di dalam Islam kan masih perdebatan ya secara hukum gitu ya. Perdebatannya adalah Jadi ada yang membolehkan musik. Kalau di Islam itu ada yang membolehkan musik dan ada yang tidak membolehkan. Jadi, tidak membolehkan berarti biasanya cuma diiringin sama akapela. Mulut saja. Jadi ya, Bahkan betul, saja. akapela. Oke. Bahkan perkusi tidak itu masih ada- musik ya? Alat pukul itu juga Iya, masih musik ya? drum. Jadi kayak ada stratanya gitu loh Mas. Nah stratanya misalkan ada yang mohon maaf mengharamkan gitu ya, mengharamkan musik. Ya berarti dia sama sekali tuh akapela ataupun apapun nggak boleh. Intinya tidak ada musik. Ada seperti Jadi itu. nggak boleh dinyanyikan gitu? Ya tidak boleh ada nyanyian atau Tidak boleh ada senandung. irama. Ada, maksudnya di Islam ada gitu. Tapi ada juga yang misalkan boleh bersenandung, bermusik, bersair, tapi hanya menggunakan alat-alat perkusi yang tidak, istilahnya tidak bergawai. Petikan tidak Ya, boleh. Tidak bergawai. Seruling juga Ada tidak rebana, gendang Nah, itu gitu-gitu ya. rebana, Makanya gendang. kemarin ada marawis juga itu Marawis. juga bisa. Ada yang seperti itu, Oke. ada Unik ya. ada juga yang lebih lebar lagi. Boleh musik boleh, tapi yang penting konten yang dibawakan adalah konten yang positif, mengajak kebaikan, lirik-liriknya, Pesan-pesan para nabi pesan-pesan gitu para ya. nabi, memuji keagungan Allah gitu. Diperbolehkan. Intinya itu bagaimana kita yang diperdebatkan itu kan bagaimana ia melenakan atau tidak. Nah, kalau Melenakan. melenak mestinya kan musik itu kan kebanyakan tidak diperbolehkan karena itu membuat orang terlena. Melena maksudnya
lupa ibadah. Lupa ibadah dan semangat lebih menikmati musik. Waktunya sholat, Ntar jadi dulu malah deh, dengerin ntar musik. dulu deh, gue lagi dengerin musik iya. dulu deh. Gitu. Berarti kalau dia justru menyemangati kita untuk beribadah, Nah makanya ya itu. itu yang kemudian coba diincar gitu ya. Iya, Mas. betul. Kita ambil Iya, makanya. di sisi itu di teman-teman Nasyid ini. Tadi judulnya apa, Kak? Maaf, Kak. Manusia Terbaik. Manusia terbaik. Ya. Kalau Kang Yaya sendiri gimana nih? Kalau saya insya Allah nanti di sesi terakhir akan membawakan judulnya Kau Selalu Ada Untukku, lagu saya sendiri juga, dan saya termasuk solois nasyid juga gitu, sama beliau juga solois nasyid. Solois, kalau ketemu jadi Sosis. duo nggak apa-apa. Aduh, udah pengen buka nih kelihatannya. Nggak bisa, Ini jam nggak berapa bisa. sih, Mas? Masih Aduh, lama jam loh, berapa? gitu. Tapi Bercanda. kalau ngobrol soal karakteristik nasyid sendiri yang sudah ada di Indonesia dan teman-teman Anut sendiri ya, ini kan ada solo tetap menggunakan musik ya, karena ya kita akrab juga Maher Zain itu juga udah pakai musik juga. Nah tapi sebenarnya karakteristik nasyid sendiri kayak gimana sih, Mas? Banyak yang beragam. Sebenarnya Nasyid itu malah kalau Alirannya kita gitu lihat ada lagi alirannya, juga. genrenya itu juga mengikuti seperti yang ada pada umumnya. Mau dibawain secara apakah itu pop, apakah itu jazz atau itu reggae sekalipun itu sah-sah saja, asal tadi balik lagi liriknya atau kontennya tetap adalah konten-konten yang Islami yang mengingatkan kita kepada keagungan Allah tadi kan, memuji Rasulullah. Kalaupun tentang percintaan misalnya ya yang nggak bucin-bucin banget juga gitu. Tapi itu yang positif gitu. Iya, kayak gitu. Itu genre apa namanya alirannya begitu ya. Tapi kalau jenis nasyid sendiri itu diperuntukkan tadi kan misalkan salah satunya untuk semangatin perang tuh. Yang lain-lainnya ada lagi nggak sih? Ya, ada sebutannya ya untuk yang Mars atau Nyimanjura apa Mars tuh? itu Untuk pas itu haroki ya kan? Haroki, nasyid haroki gitu. Itu yang menghentak-hentak musiknya. Nah, Mars itu dia lebih ya, jadi yang gitu. beatnya agak Itu sering dimainin juga. ada lagi. Ada jadi lagi teman kita yang lain lagi itu. Jadi di nasyid itu Ada segmen-segmennya. genrenya beda-beda Mas. Jadi ada beberapa orang yang menganggap bahwa nasyid itu genre. Sebenarnya bukan genre. Nasyid itu ya kayak perkumpulan sebenarnya ya, perkumpulan minat ya, jenis. Jenis. Tapi misalnya di dalam nasyid ada genre yang pop, Ya. kayak saya tadi pop, mungkin ini yang Kita mungkin band, kalau kita band band pop misalnya, terus Band ada pop. yang haroki tadi genrenya, ada yang reggae Islami, ada yang rap, bahkan ada yang Rap. ada hip hop. Jadi hip hop Islami hip hop ada. juga ada. Ini ada. Kalau Kang Yaya lebih ke pop juga tadi. Saya pop Melayu. Pop Melayu ya. Oke. Selain karaoke ada apa lagi? Ada akapela juga. Jadi akapela. Akapela, benar. akapela itu yang Musiknya musik keluar dari mulut, mulut ya. nah, Mereka habis dengan makan musik drum, mulut makan gitu. Ada juga yang bagi-bagi suaranya juga ada pembagian Kayak suaranya model Boyz gitu. II Men kayak gitu yang pecah Iya, suara iya. kayak gitu ada ya. Ada perkusi juga, ada perkusi kalau nggak salah biar main dengan gendang-gendang Betul. gitu, dengan rebana gitu. Akapela boleh tuh kali nanti dicoba ya. Ya, atau sekarang kan coba kasih Kalian kasih nyanyi challenge, misalnya kan. jangan dong. Tahu lagi. Kalau kalau nggak masih yang nyanyi. Tadi di belakang Masih ada. Saya nyanyi takutnya nih pemirsa langsung apa-apa, mau aktivitas enggak ya? Nanti kita Ini coba lah ya. challenge. Nah, kita tunggu gimana mereka latihan akapela usai jeda. Jadi jangan kemana-mana, kita lihat Rianda jadi salah satu penyanyi dari komunitas Nasyid Nusantara. Masya Allah. Oke. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Oke, kembali lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan, masih dengan teman-teman Nasyid Nusantara. Ya. Sebelum kita coba akapelanya, Mas, mau nanya dulu. Nasyid Nusantara sendiri kan Nusantara, ya? Berarti ada di hampir seluruh daerah di Indonesia, di provinsi di Indonesia. Iya, jadi Nasyid Nusantara itu sekarang sudah jadi organisasi resmi yang menaungi teman-teman Nasyid se-Indonesia. Oke. Ya. Nah, di luar Nasyid Nusantara itu ada komunitas namanya Nasyid Indonesia dan itu bagian dari kita. Jadi ada yang bentuknya komunitas untuk menaungi secara umum, tapi ada organisasi yang memayungi secara hukum. Jadi jadi kan karena kita kan berkarya ya. Berkarya kan banyak aspek hukum yang disentuh kan. Benar, salah satunya mungkin royalti. Dan sebagainya. Lagi heboh Terus, juga tuh sekarang ya. Terus masalah misalkan kita nggak sekedar menaungi teman-teman yang bermusik dan sebagainya, kita masuk ke pendidikan musik juga, Mas. Jadi sekolah-sekolah ada pelatihan untuk anak-anak dan sebagainya juga. Oke, ngomongin pelatihan, tadi saya sebenarnya sudah dilatih sedikit, saudara, atas
permintaan request aku, request Valentina Valen. Sitorus pagi hari ini. Jadi kita akan langsung coba berlatih sedikit ya. Kita akan coba Irianda dan teman-teman Nasyid Nusantara untuk memperlihatkan salah satu jenis nasyid yang Lagunya sih pakai akapela. bukan lagunya ya, ini sebenarnya sholawat badar ya. Sholawat Betul, badar. sholat badar. Nah, Bismillahirrahmanirrahim dulu ya. Bismillah. Jadi Coba kali. awalnya langsung aja, berarti saya leadnya gitu ya. Iya. berarti? Iya. Nanti kita iringi. Insya Allah. Bismillah ya. Bismillah. Cop 1, Segimana? Oh harus di ini dulu ya. Sholatullah. Kurang tinggi. Sholatullah. Cukup ya. Saya mohon maaf ya sebelumnya ya, kalau suara saya ini agak kurang cocok sama teman-teman Nasyid. Oke, aku yang hitung ya. Oke. 1, 2, 3. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahil badri ya Allah. Luar biasa. Aduh, malu. Salah satu yang saya nggak pernah pede dalam hidup ya, Mas, nyanyi. Tapi ini pede ya? Barusan pede dan ditonton gitu kan. Masya Allah. Langsung Senang banget semua. Habis ini pasti tayangannya dipotong. Konten Instagram gitu. ya. Teman-teman digital minta tolong ya. Oke, tapi bagus loh. Kombinasinya bagus. Iya, padahal itu latihannya berapa lama? Dadakan 2 menit tadi ya. 2 menitan. Saya mau tanya secara objektif gitu ya, gimana Valen dengarnya? Pokoknya kalau harmoni itu memang udah enak ya. Nah terus kan itu tadi lafalannya Arab juga. Terus habis itu ya memang adem gitu kan. Menarik. Berasa ya? Menarik. Iya karena ya itu tadi ya. Karena ada apa ya. Ngikutin perkembangan sekarang gitu kan. Apalagi banyak juga yang akapela itu kan anak-anak muda. Dan itu juga kalau misalnya ditambahin rap juga nggak kebayang asiknya kayak gimana lagi kan. Tapi kalau sholawat badar, kayaknya kalau direpin harus hati-hati ya. Ada tapi nggak apa-apa ya, Mas? Oke. Tapi rapnya berbahasa Indonesia. Oh, Bahasa dengan Cina lirik juga sendiri boleh. ya? Kalau mau bahasa Cina juga boleh. Serius boleh. Bebas. Boleh, iya, sebenarnya nggak bener. ada. Dengan negara ya? Oke. Disesuaikan dengan negara. Nah, oke deh. Kalau Mas Awe sama Mas Eng, kan band nih konsepnya gitu kan. Nah, sebenarnya kalau iringan nasyid dalam bentuk band itu ada pakemnya nggak? Atau ya pada kayak band pada umumnya aja? Biasanya pakai alat musik apa gitu? Sebenarnya kalau dari band itu memang kita memang basicnya memang agak pop ya, biar agar diterima lebih luas. Jadi musiknya memang agak kita bikin pop, tapi kontennya tetap konten religi, konten positif, konten liriknya konten syiar, tetap seperti itu gitu. Karena kan itu di sini gitu ya, di Indonesia ya. Saya nggak Iya. kebayang misalnya, pernah nggak sih bertemu atau komunikasi, silaturahmi sama teman-teman nasyid misalnya di luar negeri gitu ya? Ada nggak? Pernah nggak? Kalau nasyid itu sebenarnya besar tuh di daerah ya Timur Tengah ada ya. Timur Tengah. ada. Tapi genrenya beda lagi. Mereka Arabik ya. Arabik. Arabik kalau di yang hampir mirip dengan Indonesia ya Malaysia, Brunei. Iya. Asia Tenggara Ya lah ya. Thailand yang bawah itu banyak kita teman-teman dari sana. Yang tapi kalau di Indonesia ya memang kita ada payung hukumnya itu di organisasi itu. Kayak misalkan Kang Rizky, Iya. Kang Yaya udah punya apa namanya karya sendiri kan? Itu sudah dipayungi hukum berarti ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah dipayungi hukum. Makanya kalau fungsinya organisasi di kita itu kan ada edukasi untuk itu Mas. Jadi misalkan ada teman-teman yang mereka senang bermusik ya kan, senang nasyid, senang konten Islam, mereka berproduksi, berkarya tapi karya keluar aja gitu loh. Dan akhirnya ada dulu tuh kasus misalnya gini, dia bikin karya terus masukin ke digital gitu ya, digital platform ada YouTube dan sebagainya, dipakai sama dicomot sama orang, dimonetize sama orang, dianya nggak ngerti apapun. Sekalian deh dikit deh, sekarang gimana sih ngatur-ngatur
royalti dan lain-lainnya. Ada. Secara Lagi ini rame aja, ya. secara gamblang Yang aja penting kita sih- nggak usah terlalu gimana-gimana. Mudah, susah, atau apa sebenarnya yang harus diperbaiki? Coba. Mudah kalau ilmunya udah tahu ya. Iya. Makanya kita, jadi kan sekarang ada LMK, ya kan lembaga manajemen kolektif itu kan. Nah kita juga alhamdulillah sudah bekerja sama, kalau secara organisasi ya di Nasid Nusantara sudah bekerja sama dengan LMK. Pada, WAMI ya, kalau di kita sama WAMI. Ada juga publishing itu yang emang banknya lagu itu yang Oke. dari label-label musik, kita juga ada kerja sama juga. Ngejagain lagu kita lah. Alhamdulillah Iya. sekarang itu anak-anak di Nasid terutama itu lebih aman ya, karena ini mungkin edukasi buat teman-teman juga di Indonesia ya, buat teman-teman Nasid dimanapun kalian berada di Indonesia. Kalau kalian berkarya, pengen tahu lebih tentang bagaimana industri dan sebagainya, kontak ke pusat, kontak ke kita gitu. Oh, ini berarti bisa dibilang pengurus Pengurus pusat. juga ya? Saya pengurus pusat. Ya itu dia, karena namanya orang Indonesia kreatif sekali, apalagi udah bikin tiba-tiba dicomot sana sini. Dia Kan sendiri nggak kasihan. tahu kan, oh Nggak ini ternyata tahu. bisa Kasihan. dijagain gitu ya. Bisa, insya Dalam Allah, artian ya. sekarang. Oh luar biasa. Jadi aman, mudah-mudahan ini bentuk kesempatan kayak gini kan saya juga bisa ngomong ke teman-teman semuanya yang pengen berkarya dan sebagainya, nggak usah takut, bisa hubungin kita, insya Allah kita bantu karena kita memang ada untuk menaungi teman-teman semuanya yang Nasid itu. Iya. Oke, nah berangkat dari teman-teman sekarang udah sering manggung, nasyid gitu ya. Apa sih sebenarnya dulu yang bikin oke deh aku pilih nasyid aja gitu? Coba dari Kalau saya Kang pribadi Yaya. sih lebih ke arah ini kan tabungan pahala sih sebenarnya. Ketika kita misalnya sudah melihat YouTube gitu kan. Masya Allah. Ustaz, Ketika misalnya sudah melihat YouTube, teman-teman misalnya sudah melihat YouTube kemudian ada yang berubah karena lagu kita, oh itu tabungan pahala banget sih. Poin pentingnya di situ kalau saya pribadi ya, tapi tidak tahu teman-teman yang lain, tapi saya pribadi kenapa mencoba untuk berkarya dengan lagu-lagu yang baik, mudah-mudahan itu menjadi pahala tabungan saya ketika nanti saya tidak ada. Amin. Insyaallah, amin. Rencana tidak ada kapan? Keren banget ya, ini pertemanan kelihatan. Ini ngeri banget. Tapi bagus, sehat nih, nggak tusuk dari belakang, langsung di depannya. Ayo kapan lu? Yang denger ngeri sih. Awalnya tahun berapa dulu? Saya ya? 2010. 2010 mulai solois, saat itu memang lagi ada festival lomba nasyid itu. dari Aquarius, lomba awalnya. ya betul, Aquarius saat itu. Nah dari situ alhamdulillah jadi pemenangan, ya mulai dari Lanjut situ untuk dari situ ya. diseriuskan. Oke, Kang Rizky? Kalau saya dulu sempat juara nasional waktu kuliah, juara Oke. nasional. Jadi ada Festival Nasyid Pemuda Kemenpora, juara 1 nasional. Dulu akapela grupnya. Oh, dulu Akapela, saya grupnya akapela. Sempat juga di salah satu ajang pencarian bakat di Indonesia. Disebut merek boleh? awal X ya. X. X lah ya. Oke, boleh tahu berarti. Oke. Itu Apa tuh ya? ya, Aduh keperbauan. Tahun berapa awal? tahun 2013. Saya sempat masuk ke 13 besar. Dari Tapi keinginan pertama kenapa pengen jadi penyanyi nasyid itu kenapa? 2013. Ada panggilan kah atau Iya ada panggilan, jadi saya tidur saya ada yang manggil. suruh bangun kah? Tiba-tiba ada Kang Yaya bisikin gitu kan. Ayo. Enggak, sebenarnya hampir sama ya Mas. Kalau saya dulu basicnya itu band rock. Kalau saya pribadi ya. Papan atas. Papan bawah. Papan bawah. Jadi saya sejak SMA itu udah musik, SMP SMA musik, tapi di genrenya rock dan sebagainya. Nah setelah waktu SMA itu diutus untuk sekolah lomba nasyid dan menang. Oh, awalnya itu ya? Awalnya itu. Terus akhirnya kuliah ketemu dengan panitia acaranya kakak kelas itu, akhirnya diajak, tertarik dan nah itu kembali akhirnya sama sih motivasinya sama. Sebenarnya kayak Allah ngasih saya kemampuan untuk bernyanyi misalkan gitu ya, kemampuan mencipta lagu gitu. Nah yang bisa saya gunakan untuk kebaikan tuh apa? Ya bisanya saya di jalur ini aja. Ya udah berarti saya Oke. tekunin Iya, di sini gitu. Oke, coba Kalau teman-teman dari band Mas Awe. City. Varsity sendiri awalnya, tapi ini nggak khusus nasyid, apa khusus sekarang? Khusus Kita dari dalam pertama band. bikin. Iya, jadi waktu 2014 saya ketemu Eng itu memang saya juga dulu basicnya memang nasyid dari mulai SMA, kuliah itu memang sudah punya grup nasyid tapi udah bubar. Kemudian ketemu Eng itu mencoba bikin lagu religi yang temanya lebih kekinian gitu dengan pop gitu, dengan konsep yang lebih ke anak muda gitu. Jadi intinya kita tuh pengen ngajak anak muda tuh biasanya kalau didakwahi istilahnya, didakwahi itu kan agak mental gitu ya. Jadi kita coba ayo dengerin lagu kita, tapi nanti begitu mereka udah masuk masjid
Nah, itu tugasnya Ustadz nanti yang Ustadz yang terusin. terusin. Kita bagian yang ngajak-ngajakin aja. Menarik masanya dulu gitu ya. Masanya ada kenangan sendiri setelah beberapa lama ini berkecimpung dengan dunia nasyid gitu ya. Kalau aku memang benar-benar nggak ada dari nasyid atau akapela itu Mbak. Memang benar-benar dari pure band, Tadinya band metal lah, band apa lah. Main apa kalau Kang? Gitar vokal. Bukan kendang ya, dulu kendang kan. Kendang kalau di rumah. Suling. Dari Mama Laus ya? Jadi memang benar-benar nggak tahu ya. Tiba-tiba kumpul di waktu itu kita ada di kantor gitu kan, Cordova itu. Ketemu ini kayak ada teman yang bilang, lu bikin musik Islami deh. Ada yang teman yang ngomong yang benar-benar oke gitu packagingnya. Tapi kepikiran sih, karena diliatin juga kan kayak Maher Zain, ada Raif kan. Kita bikin lah kayaknya. Coba bikin lagu, ada judulnya satu Alhamdulillah It's Friday kan. Itu lagu Varsity single kedua justru keluarnya. Alif judulnya itu kita coba bikin. Akhirnya kita coba recording. Ternyata hasilnya tuh jadi menarik gitu. Keterusan. Jadi Berawal dari coba-coba. Iya, tapi Ternyata memang jadi nagih gitu ya. Coba-coba. tapi kayaknya memang hati kali ya. Iya, dari hatinya itu memang nggak tahu juga. Akhirnya jadi kayak Kang Rizky bilang Hampir kita sama sih, mungkin bersiar kecenderungan jadinya. niatnya tuh kita mungkin kayak apa ya, ada kejenuhan dengan umum Iya ya. benar. Justru Iya, malah di oke, Islam dipahami. ini lebih luas. Berarti nggak muluk-muluk kalau saya bilang bahwa mungkin aja pemirsa Kompas TV Sabtu Indonesia Pekan ada yang tertarik gitu kan dan bisa join nantinya ya. Benar. Benar. Boleh, bisa. Nah, oke, nanti untuk kemana joinnya usai jeda ya kita kasih tahu di Sabtu Indonesia Pekan, tetap di sini sudah.